berjudul Pesugihan Toko Sembako. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Harjo yang terkenal lugu, santun dan sangat rajin bekerja sudah hampir 1 tahun menjadi orang kepercayaan Pak Apoy di sebuah agen besar yang melayani pembelian sembako grosir dan juga semua kebutuhan sehari-hari lainnya. Menurut Harjo, selisih harga di toko agen Pak Apoy dengan toko agen-agen lainnya terbilang cukup jauh, sehingga banyak orang yang berbelanja untuk dijual kembali di toko agen yang cukup besar tersebut. Karena sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Harjo, Pak Apoy pun hanya datang ketika sore hari ke toko agen miliknya itu, 1 atau 2 jam sebelum toko tutup. Hal itu dilakukan Pak Apoy ketika dia memiliki beberapa toko agen serupa di daerah Tangerang dan Jakarta. Harjo yang sudah dipercaya oleh Pak Apoy itu menjadi salah satu karyawan terbaik yang dimiliki Pak Apoy. Walau baru bekerja belum genap 1 tahun, tapi Harjo selalu mendapatkan pujian dari Pak Apoy karena kejujurannya. Harjo yang membawai 5 pekerja di toko agen tersebut tidak segan-segan memarahi teman pekerjanya ketika mendapati salah hitung atau salah memberikan barang. Karena setiap kesalahan yang mereka lakukan, mereka wajib menggantinya, walau nominal uang yang harus dikeluarkan cukup besar. Hal itulah yang membuat Pak Apoy kagum dengan Harjo yang lugu, tapi memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Sebelum Harjo menjadi orang kepercayaan Pak Apoy, Harjo sudah banyak menyaksikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di toko agen milik Pak Apoy itu. Salah satu kejadian yang tidak dapat dilupakan oleh Harjo adalah ketika dia masih menjadi helper di toko tersebut, dan orang yang menjadi atasannya atau orang yang dipercaya oleh Pak Apoy bernama Singgi. Sebelum meninggal, Singgi sempat mengalami kejadian-kejadian janggal yang diceritakannya kepada Harjo dan juga Wardi. 3 bulan sebelum kematiannya, Singgi mengaku melihat sosok menyeramkan yang ada di gudang 1 dan 2. Gudang tersebut adalah tempat menyimpan berbagai macam barang seperti rokok dari berbagai merek, hingga kopi, serta susu dan barang lainnya. Umumnya pada era modern seperti ini, setiap gudang tempat penyimpanan barang akan dipasang CCTV sebagai alat pemantau dari pemilik tempat. Tapi tidak dengan Pak Apoy yang sudah mempercayakan semua barang miliknya kepada Singgi, yang waktu itu adalah orang ketiga yang bekerja sebagai tangan kanannya. Siang itu wajah Singgi terlihat pucat dan keringat terlihat membasahi kening dan wajahnya. Tatapan mata Singgi juga terlihat kosong, serta nafasnya tersegal-segal, seperti orang yang sedang ketakutan. Mengetahui hal itu, Harjo pun menghampiri seniornya itu, lalu memberikan 1 botol air mineral dan meminta Singgi untuk tenang dan menceritakan apa yang dialaminya saat itu. "Kamu kalau bekerja di tempat ini, jangan sekali-kali mengambil apapun ya, Jo, karena akibatnya bisa fatal," ujar Singgi kepada Harjo dengan tatapan kosong ke arah depan. "Sampean kenapa, Mas? Sampean melihat apa?" tanya Harjo penasaran. "Kalau aku ceritakan pun kamu gak akan percaya, Jo, karena siang-siang begini aku baru saja melihat hantu," jawab Singgi sambil meminum air mineral yang baru saja diberikan oleh Harjo. "Di mana, Mas? Di mana sampean melihat hantu itu?" tanya Harjo berbisik kepada Singgi. "Nanti saja aku ceritakan. Sekarang banyak pembeli yang sudah mengantri. Sebaiknya kita layani para pelanggan kita dulu, Jo," balas Singgi yang sudah merasa lebih baik saat itu. Setelah toko agen tempat Singgi dan juga Harjo bekerja tutup, mereka berdua pun pulang ke rumah kontrakan mereka masing-masing. Singgi yang saat itu merasa kurang sehat pun meminta Harjo mengantarnya pulang. Dan sesampainya Harjo di rumah kontrakannya, barulah Singgi menceritakan apa yang ditemuinya tadi siang. "Itu bukan hantu biasa, Jo. Seluruh tubuhnya dipenuhi sisik berwarna hitam mengkilat, dan secara perlahan makhluk gaib tersebut menampakkan wajahnya yang menyeramkan, Jo. Taring panjang dengan lidah yang bercabang terus menjulur. Rambut panjang sosok makhluk itu seperti api yang menyala, dan ternyata sosok itu melingkar mengelilingi tubuhku yang sudah gemetar ketakutan di gudang 1, ujar Singgi menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya tadi siang. "Apa sampean punya salah kepada Pak Apoy, Mas, hingga sampean ditemui sosok yang tidak biasa itu?" tanya Harjo kepada Singgi. "Pernah, Jo. Waktu itu aku sama sekali tidak punya uang, dan aku mengambil sebungkus rokok di gudang. Tapi ketika aku gajian, aku segera membayar apa yang telah aku ambil itu, Jo,"
jawab Singgi dengan santainya. Besok-besok gak usah begitu lagi mas. Sepertinya itu adalah sebuah peringatan dari makhluk yang memang dipelihara oleh Pak Apoy, ujar Harjo mengingatkan sahabatnya itu. Tapi aku kan tidak mencurinya, Jo. Aku tetap membayarnya kok, timbal Singgi dengan yakin. 1 bulan berselang dari kejadian itu, Singgi mulai terlihat sakit-sakitan dan mulai jarang bekerja. Tapi Pak Apoy tetap memberikan gaji penuh kepada Singgi yang sudah dipercaya menjalankan usaha toko agen tersebut. Hingga masuk bulan ketiga, Singgi pun meminta Harjo untuk datang ke rumah kontrakannya karena dia memutuskan untuk kembali ke desa dan melakukan pengobatan di sana. Makhluk yang waktu itu aku temui di gudang toko kembali mendatangiku, Jo. Dia menatapku tajam seolah sangat marah kepada aku, ujar Singgi yang terlihat sangat ketakutan itu. Aku mau pulang saja, Jo, ke kampung. Aku mau mencari orang pintar yang bisa mengobati penyakitku ini dan juga menghilangkan bayang-bayang dari sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu, imbu Singgi yang terlihat sangat lemah itu. Sampean gak pamit dulu sama Pak Apoy, mas? Siapa tahu Pak Apoy memberi sampean bantuan untuk berobat, atau mungkin jika sampean sembuh nanti, sampean bisa kembali bekerja lagi di toko itu, mas, balas Harjo menanyakan hal yang memang seharusnya dilakukan oleh Singgi. Gak perlu, Jo. Kamu saja yang bilang ke Pak Apoy. Sampaikan maaf saya kepada beliau jika selama bekerja saya banyak melakukan kesalahan, jawab Singgi yang tiba-tiba saja meneteskan air matanya. Ya sudah mas, nanti aku sampaikan. Mudah-mudahan di desa nanti sampean dapat segera pulih seperti sedia kala, mas, balas Harjo sambil mengusap punggung sahabatnya itu. Besokan hariannya ketika Pak Apoy datang ke toko agen miliknya, Harjo pun segera menyampaikan permintaan maaf dari Singgi yang hari itu sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halamannya. Pak Apoy pun hanya tersenyum ketika Harjo menyampaikan hal itu. Dan pada hari itu juga, Pak Apoy mengangkat Harjo menjadi orang kepercayaannya, menggantikan Singgi yang kembali ke desanya dalam kondisi tidak sehat itu. Saya senang sekali. Harusnya Singgi menyampaikan permintaan maafnya langsung kepada saya, bukannya pergi tanpa bicara kepada saya, karena hal itu akan berakibat fatal baginya, ujar Pak Apoy sambil tersenyum sinis. Saya sudah mencoba meminta kepada Mas Singgi untuk berpamitan terlebih dulu, Pak, tapi dia menolak, jawab Harjo menjelaskan. Ya mau bagaimana lagi, Jo? Biar dia tanggung apa yang telah dia perbuat, balas Pak Apoy sambil berlalu pergi dari dalam ruangannya. Setelah Pak Apoy pergi meninggalkan toko agen miliknya tersebut, Maman pun datang menemui Harjo yang masih terdiam memikirkan apa yang baru saja diucapkan oleh Pak Apoy. Maman yang tahu jika Harjo sedang bingung pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara Singgi dan juga Pak Apoy. Tadi supirnya Pak Apoy bilang kalau ada orang toko yang setiap harinya mengambil barang dan juga uang setoran dari toko ini, Jo. Dan sopir itu juga mengatakan jika kita harus hati-hati bekerja di tempat ini kalau mau selamat, ujar Maman yang membuat Harjo terkejut. Apa mungkin Mas Singgi melakukan hal itu? Bisik Harjo dalam hatinya. Sekarang kamu kan diangkat menggantikan Mas Singgi, Jo. Jadi kamu harus berhati-hati dan tetap waspada jika tidak ingin mengalami hal seperti orang-orang sebelum Singgi, ibu Maman yang memang sudah lama bekerja di tempat itu. Kenapa bukan kamu yang menggantikan Mas Singgi, Man? Tanya Harjo penasaran. Saya nggak bisa menghitung. Pernah dulu menghitung pakai kalkulator, hasilnya salah terus. Ya sudah, akhirnya saya bekerja apa adanya saja di sini, Jo. Yang penting saya nggak pernah mengambil apa yang bukan menjadi hak saya, jawab Maman sambil tertawa. 3 hari berlalu setelah Harjo dipercaya oleh Pak Apoy untuk mengurus semua penjualan di toko agen miliknya. Kabar duka pun datang dari keluarga Singgi. Singgi dinyatakan meninggal dunia karena mengalami muntah darah hebat ketika sampai di kampung halamannya. Dan hal itu pun menjadi tanda tanya besar pihak keluarga Singgi yang tahu jika Singgi hanya bekerja di sebuah toko dan hanya mengurusi masalah keuangan. Tapi jasad Singgi penuh luka memar berwarna hijau kehitaman di sekujur tubuhnya. 1 bulan setelah kematian Singgi, ada seorang pemuda yang mendatangi toko tempat dulu Singgi bekerja. Pemuda yang bernama Santo itu terus memperhatikan toko agen yang sedang ramai pembeli itu. Dan ketika jam istirahat tiba, Santo pun segera menemui Harjo yang merupakan penanggung jawab di toko agen tersebut. Maaf mas, saya adiknya almarhumah Singgi yang dulu bekerja di tempat ini. Bisa saya minta waktu sampean sebentar mas, ujar Santo yang sontak membuat Harjo terkejut. Nanti sore saja sampean kesini lagi ya mas.
karena sebentar lagi pemilik toko ini datang. Saya tidak enak jika menerima tamu di saat bekerja. Nanti sore kita ngobrol di kontrakan saya saja, balas Harjo dengan ramah tanpa membuat Santo tersinggung. Baiklah kalau begitu Mas, nanti saya datang lagi. Terima kasih sebelumnya, ucap Santo yang langsung berpamitan untuk pergi dari toko tersebut. Ketika sore tiba, Harjo pun langsung mengajak Santo yang merupakan adik dari sahabatnya itu ke kontrakan tempat tinggalnya. Tidak lupa juga Harjo mengajak Maman yang sepertinya tahu banyak tentang apa yang akan ditanyakan oleh adik dari Singgi tersebut. Dan benar saja apa yang diduga oleh Harjo. Saat itu Santo mengaku masih penasaran dengan kematian kakaknya yang bekerja di toko agen tempat Harjo dan Maman bekerja itu. Saya yakin jika Mas Singgi telah ditumbalkan oleh pemilik toko tersebut, Mas Harjo, ujar Santo dengan wajah tertunduk. Dari mana kamu bisa meyakini hal itu, Tok? Tanya Harjo yang juga mewakili Maman. Tubuh Mas Singgi dipenuhi luka memar berwarna hijau kehitaman, seperti orang yang habis dipukuli menggunakan benda tumpul, jawab Santo menjelaskan. Mas Singgi juga banyak memuntahkan darah sebelum dia meninggal, dan dia juga berpesan agar saya menyampaikan hal ini kepada Mas Harjo. Ibu Santo yang kedua matanya terlihat berkaca-kaca itu. Sepertinya memang benar apa yang telah diceritakan oleh sopir dari Pak Apoy. Jika kita harus berhati-hati bekerja di toko itu, Mas, sambung Maman yang masih mengingat apa yang telah disampaikan oleh sopir Pak Apoy yang bernama Pak Tohir itu. Iya, Tok. Waktu itu Pak Tohir menceritakan jika ada salah satu karyawan di toko yang dengan sengaja mengambil uang dan juga barang milik Pak Apoy. Pak Tohir juga mengatakan jika orang tersebut tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi, ujar Harjo yang membuat Santo tercengang. Jadi apakah Mas Singgi telah mengambil barang atau uang di toko itu, Mas? Sehingga akhirnya Mas Singgi harus mengalami nasib naas seperti itu? Tanya Santo yang makin penasaran. Sebelum Mas Singgi jatuh sakit, beliau pernah menceritakan kejadian menyeramkan yang dialaminya. Mas Singgi mengaku melihat penampakan sosok makhluk menyeramkan yang ada di gudang toko agen tempat kami bekerja itu, Tok. Balas Harjo menjelaskan apa yang memang diceritakan oleh Singgi beberapa bulan lalu. Pak Apoy pun pernah berkata, jika Singgi melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia akan menanggung perbuatannya itu. Tapi sampai detik ini, Pak Apoy belum pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di toko miliknya itu. Ibu Harjo menjelaskan. Ya sudah Mas, semua sudah terjadi. Jika memang Mas Singgi melakukan kesalahan dan harus membayar kesalahan tersebut dengan nyawanya, kami sekeluarga insya Allah ikhlas. Semoga Mas Singgi bisa tenang di alam sana, ujar Santo yang terlihat pasrah dengan apa yang terjadi. Beberapa bulan berlalu dari hari itu, Harjo pun mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di toko agen tempatnya bekerja. Harjo yang bekerja penuh tanggung jawab dan selalu berusaha menghindari kesalahan-kesalahan sekecil apapun, mulai merasa tidak tenang bekerja di tempat itu. Hingga suatu hari menjelang toko agen Pak Apoy itu tutup, Harjo pun mengalami kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sore itu Harjo melihat sosok makhluk hitam bersisik yang berdiri meliuk-liuk di dalam gudang satu, tempat penyimpanan kebutuhan sehari-hari. Sosok makhluk yang sama seperti yang diceritakan oleh almarhum Singgi itu terus menatap tajam ke arah Harjo sambil menjulurkan lidah hitamnya yang bercabang dua. Sosok makhluk bertubuh manusia tapi dipenuhi sisik itu terlihat tidak memiliki kaki. Tapi tubuhnya memanjang dan tanpa disadari oleh Harjo, tubuh hitam bersisik dari makhluk itu telah melingkari tubuhnya yang berdiri di antara tumpukan barang di gudang toko tersebut. Harjo yang merasa sangat ketakutan pun secara tidak sengaja berucap bahwa dia tidak pernah mengambil barang apapun yang ada di gudang itu maupun di toko agen itu. Dengan suara gemetar Harjo mengatakan hal tersebut kepada sosok makhluk hitam besar menyeramkan yang wajahnya berada sekitar 1 jengkal dari wajah Harjo. Tentunya Maman yang ingin mengambil pesanan di gudang pun segera menepuk pundak Harjo, dan seketika itu juga membuat Harjo jatuh terkulai lemah. Mengetahui jika Harjo pingsan, Maman pun segera berlari memanggil Usep untuk membantunya mengangkat tubuh lemah Harjo dan membawanya keluar gudang untuk mendapatkan udara segar di sana. Sebelum azan maghrib berkumandang, Harjo pun tersadar dan dengan wajah pucat serta suara gemetar, Harjo meminta Maman dan Usep mengantarkannya pulang ke rumah kontrakannya. Sesampainya Harjo di rumah kontrakannya, Harjo pun menceritakan apa yang telah dialami tadi. Sontak Maman dan Usep pun terkejut mendengar hal itu, dan terbesitlah curiga dalam benak mereka masing-masing kepada seorang Harjo.
Apa lu udah melakukan sesuatu yang dilarang, Jo? Tanya Maman dengan suara perlahan. Aku gak melakukan apapun, Man. Dan jujur, seperak saja aku tidak pernah mengambil uang setoran dari toko ataupun barang yang ada di sana, tegas Harjo sambil memandang wajah kedua temannya itu. Lalu kenapa lu bisa ditemui penunggu gudang itu, Jo? Tanya Maman yang merasa semakin penasaran dengan kejadian yang menimpa Harjo. Begini saja, Man. Bagaimana kalau hal ini kita tanyakan kepada Uwak Eman yang tinggal di daerah Bekasi? Beliau itu orang yang paham dengan hal-hal gaib di luar nalar manusia, Man. Sambung Usep menjelaskan. Ya sudah, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut dan semoga saja tidak ada imbas buruk kepada Harjo, jawab Maman yang setuju dengan apa yang telah disampaikan Usep tadi. Kalau begitu, besok kita izin libur dulu saja, Jo. Dan besok pagi, kita langsung pergi ke Bekasi menuju Uwak Eman. Baiklah, saya ikut bagaimana baiknya saja, Sep. Terima kasih sudah mau membantu saya, balas Harjo dengan mata berkaca-kaca. Kagak usah nangis, Jo. Lu kan masih hidup. Lu takut kayak Singgi ya? Tanya Maman sambil tertawa meledek Harjo. Us, mulutmu itu loh, Man. Bikin aku tambah takut, jawab Harjo sambil tersenyum. Keesokan harinya Harjo dan Usep pun segera pergi ke daerah Bekasi untuk menemui Uwak Eman. Dan beruntungnya mereka berdua dapat bertemu dengan lelaki parubaya yang terlihat sangat berwibawa itu. Waduh, kalian kenapa datang dengan membawa banyak ular di belakang kalian, Sep? Tanya Uwak Eman yang sontak membuat Harjo dan Usep tercengang. Ular apa ya, Wak? Kita nggak bawa apa-apa kok, balas Usep yang sepertinya memang sudah mengenal Uwak Eman dengan akrab. Ambil wudhu di samping rumah dulu sana, biar pergi itu makhluk gaib yang mengikuti Mas Jawa ini, ujar Uwak Eman yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Setelah selesai mengambil wudhu di samping rumah Uwak Eman, Usep dan Harjo pun segera masuk ke dalam rumah Uwak Eman dan mulai berbincang tentang apa yang sedang dialami Harjo saat itu. Emang apes nasib lu, Mas? Udah kerja bener, jujur, baik, masih saja mau dijadiin mangsa, ujar Uwak Eman yang sontak membuat Harjo terkejut. Emang itu makhluk ditugasin buat ngejaga tempat kerja kalian, tapi karena semua tanggung jawab udah diserahin si bos sama Mas Jawa ini, mau gak mau kalau ada barang hilang atau duit yang melayang, ya Mas Jawa ini yang tanggung jawab. Dan anehnya, barang yang hilang itu memang ada yang ngambil. Dan yang ngambil juga teman kalian juga. Ibu Uwak Eman menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan yang sedang dialami oleh Harjo. Saya belum paham, Wak. Maksudnya bagaimana ya? Tanya Harjo yang masih merasa kebingungan dengan penjelasan dari Uwak Eman tadi. Dasar mas-mas Jawa, kagak ngerti juga. Udah dijelasin panjang lebar. Coba Sep, jelasin nih sama Soib lu, balas Uwak Eman sambil menggaruk kepalanya. Ya sama, Wak, saya juga belum paham, saut Usep yang membuat Uwak Eman menepuk keningnya. Astagfirullahaladzim, belum bener dah lu pada, celetuk Uwak Eman sambil menggelengkan kepalanya. Jadi toko itu kan udah diserahin semua-semuanya ke Mas Jawa ini, dan secara otomatis ya Mas Jawa ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi di toko tersebut. Misalnya ada barang hilang, ya barang itu dianggap menjadi tanggung jawab Mas Jawa ini. Paham lu pada ah? Ibu Uwak Eman yang dengan gamblang menjelaskan. Kok jadi seperti itu ya peraturannya? Gumam Harjo dengan tatapan kosong memandang ke arah luar rumah Uwak Eman. Peraturan itu kan tidak tertulis, Mas, karena Mas Harjo ini sudah menyanggupi memegang kepercayaan dari si bos. Ya mau gak mau semua tanggung jawab ada di sampean Mas Jawa, balas Uwak Eman dengan tegas. Tapi saya gak pernah mengambil barang apapun loh, Wak. Uang 100 perak saja saya gak pernah mengambilnya, keluh Harjo kepada Uwak Eman. Jadi setelah sampean menerima tanggung jawab memegang toko itu, si pemilik toko melakukan ritual untuk mengikat perjanjian dengan makhluk gaib yang memang ditugaskan untuk menjaga toko tersebut, sekaligus mencari mangsa untuk dirinya sendiri. Jadi si pemilik toko itu tidak memberikan tumbal langsung kepada makhluk yang membantunya memberi kekayaan itu, Mas, ujar Uwak Eman dengan tegas. Ya udah, Wak, apapun itu kita minta tolong supaya Harjo ini tidak menjadi korban dari makhluk gaib yang ditemuinya itu, sama seperti Singgi yang akhirnya mati mengenaskan karena pernah menjadi orang kepercayaan dari Pak Aboy.
Balas Usep yang dengan terus terang meminta tolong kepada Waeman untuk membantu Harjo lepas dari jerat jin jahat yang menginginkan jiwanya. Kayaknya kalau lepas begitu saja sulit sih Sep, harus ada penggantinya, jawab Waeman yang membuat Usep dan Harjo semakin bingung. Ya biar orang yang mengambil barang itu saja Wak yang menjadi gantinya, karena saya yakin teman-teman saya baik semua dan tidak ada yang mau mencuri di toko itu Wak, balas Harjo dengan tenang. Tapi emang kayaknya orang yang ngambilin barang itu udah tahu akan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu, sehingga dia dengan leluasa dan dengan mudahnya mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, ujar Waeman menjelaskan. Jadi bisa kan Wak teman saya ini dibantu? Tanya Usep yang sangat khawatir dengan kondisi yang menimpa Harjo saat itu. Insya Allah bisa, Wak pasti bantu, karena emang Mas Jawa ini gak bersalah kok. Masa iya orang bener gak kita bantu, balas Waeman yang membuat Usep dan Harjo lega. Buat 2-3 hari ini kalian gak usah masuk kerja dulu. Nah, nanti kalau ada salah satu dari orang yang bekerja di tempat bos itu sakit, baru kalian boleh masuk kerja lagi. Berarti memang orang itu yang selama ini mencuri barang di toko tempat kalian bekerja, Ibu Waeman menjelaskan. Setelah mendapatkan pengobatan dan juga nasihat dari Waeman, Harjo dan Usep pun segera pamit dan pulang ke rumah kontrakannya. Dan keesokan harinya, Harjo mendapatkan kabar dari Maman jika Pak Thohir jatuh sakit secara tiba-tiba ketika dia sampai di toko saat mengantarkan Pak Aboy. Dan hal itu pun membuat Harjo sangat terkejut ketika menduga jika selama ini Pak Thohirlah yang sering mengambil barang di toko ataupun di gudang. Karena Pak Thohir yang juga merupakan orang kepercayaan dari Pak Aboy, memiliki kebebasan saat datang ke toko, dan tidak jarang juga Pak Thohir masuk ke dalam gudang untuk membantu membawakan barang yang dibawanya dari toko agen yang berada di daerah lain. Tapi anehnya selang beberapa hari kemudian, Maman pun jatuh sakit dan kondisi yang dialami Maman hampir sama seperti yang dialami Pak Thohir. Harjo dan Usep yang saat itu sudah enggan untuk bekerja di toko agen milik Pak Aboy itu dengan cepat menjenguk Maman yang kondisinya sangat memprihatinkan itu. Wah Man, rupanya kamu juga terlibat ya, ujar Harjo yang terlihat kesal dengan Maman. Us, jangan begitu Jo, sabar, biar bagaimana juga Maman ini teman kita, sekarang kita harus membantunya, serga Usep yang dengan tenang membantu Maman untuk duduk di tempat tidur kontrakannya. Tolong gua Sep, tolong bawa gua ke rumah orang yang bisa nyembuhin penyakit aneh ini, ujar Maman dengan wajah memelas. Apa kamu juga bertemu dengan sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu Man? Tanya Harjo tanpa sedikit rasa ragu. Iya Jo, gua ketemu sama makhluk serem. Merinding gua kalau ingat itu, jawab Maman sambil bergidik. Ya udah, sekarang juga kita berangkat ke rumah Waeman. Lu maafin dia si Maman. Jangan ada dusta di antara kita pokoknya, ujar Usep yang berusaha menyadarkan Harjo yang sudah tersulut emosi. Ya sudahlah, ayo kita segera ke rumah Waeman. Mudah-mudahan nyawa Maman masih bisa tertolong, celetuk Harjo yang membuat Maman terkejut sambil menelan ludahnya. Suwe lu Jo, lu seneng kalau gak mokat, balas Maman yang merasa kesal. Sekitar pukul 2 siang Usep, Harjo dan Maman pun sampai di rumah Waeman. Dan entah mengapa Waeman sudah menunggu mereka di teras rumahnya. Tanpa pikir panjang lagi, Waeman pun meminta Usep untuk membawa Maman ke ruangan yang biasa digunakan Waeman untuk mengobati orang yang sudah terkena penyakit parah. Wah, ketemu juga nih tersangkanya, gurau Waeman yang membuat Usep dan Harjo tertawa. Kamu udah sering ngambil barang di toko itu? Tanya Waeman kepada Maman. Baru 3 kali saja Wak, dan itu juga karena Pak Thohir yang memberitahu saya, jawab Maman dengan lugas. Memberitahu apa Man? Tanya Usep yang merasa bingung dengan jawaban Maman. Ia memberitahu kalau kita bebas mengambil barang yang kita butuhkan di toko itu, karena memang toko itu tidak memiliki CCTV, jawab Maman dengan jujur. Tapi apa yang kamu lakukan itu berimbas pada Harjo Man, karena dialah orang yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di toko itu, balas Usep yang kini malah terlihat sangat kesal. Sabar bro, sabar bro Usep, tenang dulu ya, biar saya yang menjelaskan, serga Waeman yang tidak ingin melihat 3 orang tamunya itu bertengkar.
Jadi memang betul apa yang dikatakan Usep tadi. Bos kamu itu memiliki CCTV yang lebih canggih dari sekedar CCTV biasa. Dan CCTV yang dipasang oleh bos kamu di toko itu dapat langsung menghukum orang yang diserahi tanggung jawab langsung oleh si pemilik toko. Jadi apa yang kamu lakukan itu akan berimbas langsung kepada teman kamu yang sudah setuju untuk bertanggung jawab di tempat itu. Ibu Waeman menjelaskan. Beruntungnya ada orang yang lebih dulu mencuri di tempat itu sebelum kamu, Man. Jadi orang itulah yang akan menerima akibatnya, ujar Waeman menjelaskan lagi. Waduh, jadi Pak Thohir harus... Saud Usep yang terkejut di sana. Siapapun dia, itulah konsekuensi yang harus mereka terima, balas Waeman yang mulai membantu Maman mengeluarkan energi gelap dari sosok makhluk gaib yang sudah mengincarnya itu. Setelah mendapatkan pengobatan dari Waeman, perlahan kondisi Maman pun membaik. Maman pun sudah tidak merasakan sesak di bagian dadanya dan sudah merasa tidak pusing lagi. Dimanapun kalian hidup dan bekerja, tidaklah baik jika kalian mengambil apa yang bukan menjadi hak kalian. Walaupun sebuah tempat tidak memiliki CCTV, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh mengambil atau mencuri apapun itu. Jadi jaga hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal buruk, supaya kita selamat dunia akhirat, ujar Waeman menasihati Usep, Harjo dan juga Maman. Tapi sebaiknya kalian berhenti saja bekerja di tempat itu. Bahaya, sangat beresiko. Setelah mengobati Maman, Waeman pun meminta ketiga tamunya itu untuk menginap di rumahnya. Karena Waeman yakin jika sosok makhluk gaib yang sedang mencari tumbalnya itu masih mengincar Maman dan juga Harjo. Hal itu disebabkan oleh Pak Apoy yang juga membantu Pak Thohir untuk dapat terlepas dari jerat tumbal makhluk gaib peliharanya itu. Malam ini kita berdoa bersama dan berzikir bersama-sama untuk dapat melawan sosok makhluk gaib yang berwujud manusia ular itu, ujar Waeman dengan wajah yang terlihat sangat serius. Majikan kalian sedang berusaha menolong orang kepercayaannya yang sudah dianggapnya sebagai saudara itu. Dan sepertinya orang yang mencuri itu memang diminta oleh majikan kalian supaya ada yang menjadi korban untuk ditumbalkan kepada sosok makhluk gaib yang memberikannya kekayaan itu, imbu Waeman dengan mantap. Ternyata memang ada manusia licik yang sengaja memberi kepercayaan kepada seseorang, tapi tujuannya adalah mengorbankan orang tersebut. Sungguh biadab sekali orang itu, ujar Waeman yang wajahnya terlihat memerah itu. Ketika malam tiba, Waeman bersama beberapa orang dari majelis pengajiannya serta Harjo, Usep dan juga Maman pun melakukan doa bersama dan pengajian yang bertujuan untuk melawan energi besar dari sosok makhluk gaib pencari tumbal yang sedang mengincar Maman dan juga Harjo itu. Sekitar pukul 12 malam, energi gelap pun mulai dirasakan oleh semua orang yang berada di rumah Waeman. Angin besar yang tiba-tiba datang samar-samar membawa kabut yang datang menyelimuti sekitar rumah Waeman. Padahal selama Waeman tinggal di daerah tersebut, beliau tidak pernah menemukan kabut tebal yang datang dengan tiba-tiba itu. Di balik kabut tebal itu, Waeman mendapati tamu tidak diundang, yang jumlahnya sama dengan jumlah orang-orang yang sedang mengaji bersama di rumah Waeman itu. Dan tanpa menunda lagi, Waeman pun segera menyerang sosok makhluk gaib yang memiliki energi hitam kuat yang datang memang untuk bertempur. Waeman yang dibantu orang-orang yang terus bersikir itu secara perlahan tapi pasti dapat mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang ingin menyerangnya. Kekuatan doa yang mengagungkan asma Allah itu dengan pasti dapat mengalahkan energi kuat dari sosok jin pencari tumbal tersebut. Adu kekuatan antara Waeman dengan sosok jin ular tersebut tidak berlangsung lama, karena sosok jin tersebut memilih pergi dan menjemput tumbalnya yang lain. Menurut Waeman, hal itu terjadi karena zikir yang terus berkumandang di rumahnya. Setelah dapat memastikan sosok makhluk gaib pencari tumbal tersebut pergi, Waeman pun meminta orang-orang yang masih berzikir itu untuk menyudahi zikirnya yang ditutup dengan doa serta salawat Nabi. Dan seketika itu juga keadaan pun berangsur pulih, dan hawa panas yang sempat menyelimuti rumah Waeman pun perlahan menghilang. Alhamdulillah, akhirnya sosok makhluk gaib itu mau pergi juga, ujar Waeman yang langsung disambut rasa syukur dari semua orang yang berada di tempat itu termasuk Harjo, Usep dan Maman. Kondisi Maman dan Harjo pun terlihat sudah pulih kembali seperti sedia kala.
Dan Waiman tetap meminta kepada ketiga orang itu untuk berhenti bekerja di toko agen milik Pak Apoy tersebut. Ada yang bisa diselamatkan dan ada yang harus menjadi penggantinya, ujar Waiman yang membuat Harjo, Usep dan Maman saling beradu pandang. Apapun yang terjadi, mulai besok sebaiknya kalian tidak usah bekerja lagi di tempat itu, karena sosok jin itu akan lebih ganas lagi dalam mencari mangsanya, imbu Waiman menasihati ketiga orang tersebut. Setelah pagi tiba, Waiman pun mengizinkan Maman, Usep dan Harjo untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan lagi-lagi kabar duka pun datang dari teman-teman Harjo, Maman dan Usep yang masih bekerja di sana. Mereka mengabarkan jika Pak Thohir meninggal dunia setelah mengalami sakit parah dalam waktu 1 hari. Dan menurut keluarganya, sakit yang diderita Pak Thohir itu sangatlah aneh. Setelah kematian Pak Thohir, satu persatu karyawan yang telah lama bekerja di sana pun memilih untuk berhenti bekerja setelah Harjo, Maman dan Usep memperingati mereka dan menceritakan apa yang telah dialami mereka, termasuk Singgi waktu itu. Entah apa yang terjadi lagi dengan para karyawan yang bekerja di toko agen milik Pak Apoy tersebut. Usep yang menceritakan kisah ini tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di sana. Yang Usep tahu hanya tentang Harjo yang akhirnya memilih kembali ke kampung halamannya dan saat ini memiliki usaha sendiri di bidang kuliner. Sementara Maman memilih membuka bengkel reparasi kendaraan bermotor dan Usep bekerja di sebuah konveksi yang berada di daerah Cipadu, Kota Tangerang.